Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke podcast Ramah Podcast. Kali ini kami kedatangan tamu yang spesial, masih muda, tapi pengalaman dan pengetahuannya mungkin di salah satu bidang cukup menarik untuk kita bahas, karena sebagai warga negara Indonesia kita dipertontonkan dengan banyak hal yang mungkin sangat memprihatinkan. Makanya kita minta pandangan atau sharing-sharing ilmu dari beliau. Berikut kami perkenalkan narasumber kali ini, yaitu Bagus, salah satu mahasiswa hukum Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam Mas Habib. Saya spesial mengundang menjenengan ke podcast ini karena banyak hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan hukum, karena latar belakang jenengan adalah mahasiswa hukum UII. Semester berapa sekarang? Semester 6. Semester 6. Nah, tapi sebelum jauh membahas masalah hukum, mungkin beberapa teman-teman Sobat Ramah ada yang belum tahu jenengan ini siapa, orang mana, terus kesibukannya apa. Nah, mungkin saya kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri secara singkat, profil dan kesibukan Mas Bagus ini sekarang apa? Monggo. Baik, terima kasih Mas Habib atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Izin untuk mengenalkan diri, saya Bagus Putra Handika Pradana. Dulu alumni dari Pondok Pesantren Al Alif Blora. Apa? Al Alif Blora. Al Alif Blora. Nah, itu merupakan salah satu pondok pesantren Salafi di Kabupaten Blora. Oke. Terus selanjutnya ketika saya lulus sekolah di tahun 2022. Berarti 2022 lulus dari Blora. Ya. Itu sekolah apa? SMK. SMK. Ya. SMK Bres Pondok. SMK Bres Pondok. Jurusannya? Jurusannya peternakan. Peternakan. Oke, berarti jurusan peternakan Ya. di SMK berbasis pondok di Blora. Blora. Oh, terus Selanjutnya ketika saya mau lulus, saya mau untuk memantapkan diri untuk melanjutkan studi di perkuliahan. Namun mungkin banyak yang kaget. ya. Mengapa kok saya mengambil jurusan hukum? Ya. Walaupun latar belakang dari peternakan. Namun hal demikian saya akan coba terus menerus agar supaya tetap bisa masuk dalam jurusan hukum. Oke. Salah satu langkah saya adalah saya berhenti setahun untuk mempersiapkan kompetensi saya di bidang hukum. Dengan cara apa? Saya melanjutkan ambil kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris Kediri Pare selama 1 tahun. Di situ saya ambil kursus bahasa Inggris dan juga kursus untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Oh ya. Selama di situ kami belajar sehari itu bisa dari jam 7 sampai jam 9 malam. Itu di Pare Kediri. Iya. Kampung Inggris itu. Kampung Inggris. Selanjutnya saya memantapkan passion saya nih, cocoknya masuk dia apa. Oke. Saya gali, saya kulik passion saya. Oh, ternyata saya condong ke dunia hukum. Berarti sebelumnya belum tahu nih kita mau ambil jurusan apa tuh Belum tahu. Oh, berarti penentuan jurusan itu ketika di Pare. Di Pare. Oh iya. Terus saya coba masuk ke Universitas Gadjah Mada, ke Airlangga. Mungkin belum rezekinya. Iya. Terus saya coba ke salah satu perguruan tinggi di Jogja. Iya. Tadi yang saya sebutkan Universitas Islam Indonesia, yang merupakan perguruan tinggi yang notabene swasta. Iya. Namun beberapa kali ditawarin negara untuk dinegrikan. Oke. Tapi kita tetap gak mau. Kita fokus kepada bidang kita sebagai kampus swasta, kampus perjuangan, yang merupakan salah satu kampus yang mana ini didirikan langsung oleh Bung Hatta. Oh, founding fathernya Bung Hatta. Kiai Wahid Hasyim itu pendiri kami. Oh ya. Oh, berarti sebelumnya sempat mendaftarkan diri di beberapa kampus, Ya. UGM, Airlangga, Ya. tapi belum rezeki atau belum keterima. Ya, belum keterima. Akhirnya
masuk daftar di UII. UII. Yang di Kaliurang ya? Kaliurang Sleman. Oh iya iya. Tempatnya asik, banyak kafe, Ya. tempat nongkrong-nongkrong cantik di kota Jogja. Bentar, saya pengen nanya yang pengalaman di Pare. Pare kan terkenal sebagai kampung Inggris. Ya. Banyak masyarakat di desa Keluan mungkin pernah merasakan kehidupan di Pare. Saya pribadi pernah hidup di Pare itu 1 minggu sebenarnya, 1 minggu. Sama kursus bahasa Inggris. Eh, Ketika di Pare dan ketika tiba-tiba mantap untuk ngambil jurusan hukum, itu siapa yang mengarahkan? Apakah mencari jawaban sendiri atas passion atau tujuan hidupnya, atau ada mentor atau ada tutor misalkan atau pengajar yang mengarahkan, oh dengan karakter kamu yang seperti ini, kelebihan dan kekurangan kamu nampaknya akan lebih cocok untuk masuk ke dunia hukum misalkan. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk passion saya masuk dunia hukum ini, saya pilih sendiri. Jadi Ya. orang tua tidak mengarahkan, Ya. guru juga tidak mengarahkan mau masuk kemana. Namun di sisi lain, ketika saya memantapkan untuk masuk hukum, saya mengikuti bagaimana minat baca saya. Saya hobi baca orangnya. Oh ya. Hobi baca sejarah, politik, sosial, dan lain sebagainya. Ya. Disitulah mungkin karakter saya terbentuk. Oh. Di sisi lain, saya melihat potensi ketika nanti menjadi profesional sebagai seorang penegak hukum, dan dimanapun dan kapanpun itu pasti diperlukan. Itu yang menjadi kemantapan saya masuk dunia hukum. Oh, karena tadi ya hobi, terutama hobi membaca buku, Ya, akhirnya mendapatkan satu jawaban, klik di dunia hukum. Itu berarti masuk ke UII tahun berapa? tahun 2023. 2023. Oh, tadi lulus 2022. 22 Ya, 22 ya. Terus 1 tahun di Pare, terus 2023-nya langsung masuk ke UII. UII. Jurusan hukum. Hukum. Nah, kalau di UII itu memang hukum UII itu cukup terkenal karena alumninya juga banyak yang dalam tanda kutip menjadi orang lah. Dalam artian tuh banyak yang punya peran di sektor hukum di Indonesia, dan salah satu dosen yang terkenal di sana semua orang tahu yaitu Pak Mahfud MD ya. Gitu. Jenengan pernah diajar Pak Mahfud? Pernah kuliah umum. Kuliah umum. Jadi kami sebagai mahasiswa S1 ya, digabung dengan mahasiswa S2, S3. nah, Kita mengadakan seminar ya, yang mana notabene kan beliau ini latar belakangnya guru besar hukum tata negara. Yang pasti ketika kita mengikuti seminar, workshop yang membahas tentang isu-isu tata negara, keynote speech-nya sering yang kita mendatangkan Prof. Mahfud MD. Oh. Kalau Prof Mahfud itu masih masih jadi dosen aktif ya? Sudah tidak, selama selesai mengemban jabatan sebagai Menko Polhukam, Iya. itu sudah enggak menjabat sebagai dosen aktif. Oh, Cuman kuliah umum aja. kuliah umum aja. Didatangkan sebagai narasumber seperti itu. Berarti sudah jadi kolektif, tapi kalau membimbing skripsi masih Sudah juga? tidak, Sudah enggak? sudah tidak. Oh, jadi lebih banyak mengisi ke kuliah umum, Ya, kuliah umum, seminar, workshop, diskusi gitu ya. Diskusi. Gimana rasanya pernah diajar atau mungkin punya dosen yang cukup terkenal dan diakui mungkin salah satu profesor atau ahli hukum tata negara ya? Gimana rasanya? Yang paling pasti sangat bangga. Ya. Karena dulu di eranya Gus Dur, itu kan Prof. Mahfud memang menjadi partner yang cukup mungkin sering lah. Yeah. Kita bagaimana kita sama-sama menyelaraskan demokrasi ini biar tegak di Indonesia. Jadi kita sangat amat senang ketika kita mendapatkan langsung ilmu dari beliau. Oh, okay. Jadi pesan-pesan beliau terutama dalam penegakan hukum di Indonesia ini, itu sangat menyentuh sanubari. Karena apa? Beliau sudah menjadi hakim pernah, menteri pernah,
DPR pernah. Iya. Nah, di situ kami paham bagaimana roda-roda dinamika pergerakan beliau di sektor hukum di Indonesia. Iya. Selanjutnya dengan adanya integritas beliau yang mana dibarengi dengan beberapa partner yang ada di kementerian dulu di eranya Pak Jokowi, kita tahu betul bagaimana cara Prof Mahfud itu benar-benar menyuarakan keadilan. Baik itu di kekuasaan kehakiman ataupun di DPR RI. Seperti itu. Iya, Pak Mahfud itu salah satu tokoh yang lengkap jabatannya. Ya, Pernah di legislatif Ya. dulu, pernah di setelah legislatif kalau nggak salah masuk ke hakim MK ya, Yudikatif. ranahnya yudikatif, terus ditarik lagi ke eksekutif jadi Menko dan sekarang mungkin secara jabatan publik tidak menjabat tapi masih concern di dunia dunia hukum lah, sering bikin konten, sering mengkomentari isu-isu atau kondisi hukum sekarang ini gitu. Nah, sebagai bagian dari mahasiswanya tentu jenengan banyak mendapatkan ilmu tadi. Salah satunya tentang ilmu hukum lah gitu. Nah, kalau dari kacamata anak hukum nih, ngelihat hukum di Indonesia sekarang itu tuh seperti apa gitu. Apakah ya melihat kondisinya ini sebagai kondisi yang wajar atau gimana? baik. Untuk kacamata saya sendiri Iya. melihat hukum di Indonesia ini, kalau kami mengutip pendapatnya Prof Mahfud juga, Aha. beliau itu mengatakan bahwa hukum di sini itu kita ibaratkan sebagai warung kelontong. Iya. Jadi jual beli hukum. Siapa yang punya uang dia yang menang. Oh gitu. Yaitu kita tidak bisa pukul rata. Iya. Cuman ada beberapa kasus-kasus tertentu yang kita dipertontonkan dengan adanya ketidakadilan. Hal demikian kenapa terjadi? Yang paling pasti dalam sektor penegakan hukum itu keadilan seakan-akan bisa hilang dengan adanya uang. Itu pasti. Iya. Selanjutnya politiknya. Nah, di situ kekuasaan yudikatif yaitu lembaga kekuasaan kehakiman ketika ingin memberikan keputusan kan harusnya berkeadilan, berkemanfaatan. Nah, tapi dua ini itu tidak akan bisa benar-benar tegak dan hidup. Karena apa? Dalam hal terutama di sektor paling atas itu ada tarik ulur kepentingan. Ada yang mana checks and balances ini sudah tidak ada. Jadi di sini hakim ketika ingin memberikan putusan yang adil dan tidak jarang juga tiba-tiba dia dimutasi semisal, diberhentikan semisal, atau enggak diteror dan sebagainya. Itu juga sama kasusnya dengan dosen kami almarhum Dr. Artejo Alkostar, yang mana beliau terkenal sebagai algojunya para koruptor. Ketika dari beliau sendiri, dari keluarganya beliau ditawarin tuh beberapa cek untuk mau disuap, tapi ketika beliau benar-benar bisa menghidupkan keadilan dalam hatinya, sampai sekarang kita tahu betul bahwa tidak ada pernah berita bahwa dosen ataupun hakim tadi telah menerima suap. Nah, di situ kami belajar bagaimana pentingnya menjaga independensi, integritas, moral, etika dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Terus kesimpulannya ya kita tahu betul bagaimana case-case atau sengketa yang benar-benar ini tidak adil dalam konteks pemberian sanksi. Itu kita bisa lihat bagaimana cara menanggulanginya. Kalau kami pribadi sebagai mahasiswa hukum yang pasti kita bisa memberikan advokasi, kita bisa menulis, kita bisa mengkritisi bagaimana putusan itu kok bisa diberikan, sanksi kok bisa diberikan bagaimana. Ketika kita sudah menulis, di sisi lain kita juga bisa membuat diskusi FGD, forum group discussion, kita bisa mengundang para ahli untuk membedah bagaimana putusan-putusan ini bisa lahir. Nah, itu salah satu jalan kami untuk benar-benar memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada mahasiswa hukum. Seperti itu. Tapi tadi bilangnya bahwa seperti warung lontong gitu. Iya. Ya, berarti bisa disimpulkan bahwa hukum itu hanya berlaku untuk mereka yang mampu membeli.
Atau dalam artian yang punya uang karena bisa Iya. membeli hukum itu. Kalau Iya. bagi rakyat-rakyat yang kecil pun juga jangan berharap Iya. hukum ditegakkan seadil-adilnya dong. Berarti itu suatu fenomena yang lumrah terjadi di hukum kita sekarang ini. Nah, terus pertanyaan lanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas kondisi seperti ini? Baik. Karena hampir semua universitas mungkin ada lah Iya. jurusan hukum. Iya. Apakah mereka Iya. yang harus paling disalahkan Iya. atau ya masyarakatnya aja yang mungkin dalam tanda kutip tidak melek hukum, makanya gampang untuk dalam tanda Iya. kutip dibodohin lah gitu. Iya. Nah, Oke, kami juga mengutip dari ahli Amerika itu ngomong, kalau dalam konteks penegakan hukum Iya. itu ada 3 sektor. ya, Ada legal structure, ada legal culture, dan legal substance. Nah, ini ada undang-undang, ada penegak hukum, nah, polisi, advokat, hakim. Yang ketiga itu masyarakat, budayanya. Di antara 3 ini itu harus kerjasama seperti jam. Jadi ketika ada batu, ada jam, muter mereka. iya. Nggak bisa dipisahkan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Yang pasti ya tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah. Oh, Mereka bagaimana cara membuat regulasi? Iya. Mereka bagaimana cara memberikan sanksi kepada para pelaku yang tidak adil dalam memberikan sebuah keputusan. Selanjutnya, bagi mahasiswa, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat? bentar. Tadi yang poin pemerintah berarti dalam artian mereka yang lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum Iya. ya. Ada kejaksaan, ada kehakiman, Ya, ada kepolisian, polisi, ya. terus mungkin ada Advokat, KPK, ya. advokat juga Ya. gitu. Oh, berarti mereka-mereka ini Mereka ini. yang bertanggung jawab atas Ya. kondisi sekarang ini. Ya. Oh, oke, lanjut. Nah, kami sebagai mahasiswa itu ketika memberikan legal culture atau budaya hukum di masyarakat bagaimana? Kita mengetahui betul bahwa di kelas kita mengetahui oh ternyata teorinya seperti ini. Tapi ketika kita berpraktek, oh ternyata seperti ini. Nah, Kita hanya bisa memberikan advokasi. Seharusnya ketika kalian praktek teorinya seperti A. Tapi untuk selanjutnya ketika ada kesalahpahaman atau penyalahgunaan wewenang, itu kembali lagi kepada instansi yang berhak atas kewenangan untuk menegur adanya kesalahan tersebut. Di situ. oh. Tadi ya berarti ada 3 poin tadi. Iya. Terkait sama tadi ya, kesalahan atau keputusan yang diambil salah oleh para penegak hukum. Kan yang pasti mereka semua kan rata-rata kan sebagian besar kan latar belakangnya kan pasti kan mahasiswa hukum dulunya gitu. Iya. Dan saya yakin pasti mereka paham akan teori-teori hukum ketika dulu di mahasiswa gitu. Lalu kenapa kondisinya mereka bisa memutuskan keputusan yang salah yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari dulu gitu. Apakah tadi ada kepentingan lain atau memang ya pada prakteknya emang seperti itu. Jadi ya dalam artian tuh kadang bilangnya ya jangan munafik lah gitu. Iya. Kalau kita bicara bagaimana cara hakim-hakim ini memberikan putusan yang adil, Nah, itu kita juga bisa menganalisis bagaimana cara common sense atau akal sehat mereka itu bekerja. Nah, common sense ini itu harus diberi dengan moral, etika. Nah, ketika dua ini udah nggak hidup, ketika mereka pandai betul memberikan argumentasi dalam persidangan berupa teori-teori dalam konteks pembelajaran mereka sebagai mahasiswa, itu menurut kami juga nggak ada gunanya juga. Karena kembali lagi, walaupun mungkin yang diucapkan itu sesuai dengan teori, tapi ternyata hasil akhirnya kita malah kaget. Karena apa? Ya tadi, seharusnya tidak bersalah, malah diberikan sanksi yang tidak seharusnya.
ya seperti kasus yang sekarang lagi Ya, geger, betul. yang bikin kita kaget, Iya. kasusnya Pak Nadiem Makarim, Mm-mm. kasusnya penyiraman air keras, terus kasusnya Ibam, itu hal-hal yang di luar nalar Iya. menurut saya pribadi loh ya. Iya. Lah kok bisa seperti itu gitu. Iya. Eh sebagai orang yang bukan melatar belakang hukum kan, kalau common sense tadi loh, Iya. itu kan nggak adil, tapi Nggak adil. kenapa bisa sampai ke titik itu gitu? Apakah selain tadi ya etika ya, apakah ada kekuatan-kekuatan lain yang emang mendorong mereka untuk melakukan itu, Iya. atau memang ya ini sudah jadi budaya yang ada di negeri ini? Untuk kekuatan-kekuatan lain kami tidak bisa menyimpulkan. Nah. Karena upaya selanjutnya advokat daripada beberapa terdakwa tadi yang udah dituntut kemarin Pak Nadiem, terus Ibam. ada Pak Ibam, itu kan sudah di penjara berapa tahun Pak Iya, Ibam itu 4 tahun setengah kalau nggak salah. Iya, Itu nanti ada upaya hukum lagi, itu namanya upaya banding. Iya. Jadi ketika di PN diputus, kita banding ke pengadilan tinggi. Nah, kami mengajinya itu juga seharusnya tidak dalam konteks PN doang dan dalam konteks pemberian sanksi. Kami berharap dalam tingkatan banding ini, ketika dalam alur persidangan dari awal sampai akhir tak terbukti adanya kerugian negara, tak terbukti adanya mens rea, niat jahat, itu pure adanya business judgment rule. Itu merupakan konteks bisnis dalam dunia korporasi. iya. Nah, di situ kami mengaminkan bahwa semoga ketika nanti diajukan ke tingkat banding itu bisa ditolak putusan selanjutnya. Itu aja. Di sisi lain kalau kita bicara unsur politik dan sebagainya, mungkin nanti kita akan lanjut di forum yang lain karena Iya, di sini kita kan belajarnya memang mungkin secara sederhana saja. Iya, iya. Nah, terus gini Gus, kadang kita pun jadi serba bingung sebagai masyarakat sipil biasa ya. Orang yang sekelas Nadiem Makarim, Ibam, punya power atau punya pendidikan yang tinggi, apalagi Pak Nadiem Makarim kan dari keluarga berada, ayahnya aja Harvard, punya Hukum juga ya? Dia punya law firm, Nah, tapi ternyata anaknya bisa dijatuhkan penuntutan seperti itu. Ini disclaimer, ini bukan, saya coba untuk menanggalkan dulu apakah dia bersalah atau tidak bersalah ya, tapi secara common sense dilihat dari apa yang dia lakukan, terus jalannya persidangan kayak nggak logis gitu sampai segitu. Nah, kembali lagi pertanyaan saya itu, gimana dengan orang-orang yang dia tidak punya power gitu, tapi dia punya kompetensi? Bukankah fenomena ini malah menjadi sebuah alasan yang kuat bagi orang-orang yang punya kompetensi bahwa jangan masuk pemerintahan, iya. nanti efeknya bisa dikriminalisasi gitu. Gimana melihatnya? Baik, kami tegaskan terlebih dahulu untuk tindak pidana korupsi itu kan diatur di pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Iya. Terus ketika kita bicara kasus Pak Nadiem Makarim ini, beliau udah mendatangkan 3 guru besar Nah, dari Pajajaran Bandung, Unpad ya. dari Unpad, dari Gajah Mada sama dari Bali. Ketiga-tiganya ini itu meyakini dan menyepakati bahwa Pak Nadiem itu nggak bersalah. Nah, Seharusnya jaksa itu paham betul bagaimana cara menafsirkan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Karena yang menyusun Undang-Undang Tipikor itu ya yang saksi dari ahli dari Unpad tadi. Terus yang ahli sebagai hukum korporasi dari Pajajaran Prof Nindyo itu ngomong, seharusnya kalau kita bicara case pidana itu kita juga harus tegaskan dulu ini administratifnya masuk atau enggak. Nah, selanjutnya dibahas juga dari guru besar Bali di situ. Seharusnya ini tuh masuk ke ranah undang-undang administratif, masuk ke ranah administratif, tidak bukan pidana pidana. Itu yang paling kita harus pahami betul karena 3 ahli ini udah jelas kredibilitasnya
dan kita paham betul selama alur persidangan itu yang dari awal sebagai advokatnya dari UII juga alumni UII kita mengikuti sidangnya. Oh ternyata dari awal saksi yang dipanggil berapa puluh itu tidak benar-benar meyakinkan kalau semisal oh ada nih kejahatan dari Pak Nadiem. Ternyata malah sebaliknya. Itu. Nah, ngelihat fenomena seperti ini, ada harapan nggak sih terhadap hukum Indonesia gitu? Apakah emang ya kondisi hukumnya seperti ini ya kita telan-telan aja atau emang ada harapan bahwa hukum ini bisa ditegakkan gitu loh, bisa diperbaiki dan kemudian hari anak-anak kita punya kesempatan yang sama di depan hukum? Ada nggak? Ada. Kami selalu berharap dan kami selalu beroptimis juga kalau semisal hukum ini benar-benar bisa tegak. Tapi di sisi lain hal tersebut kita buktikan bagaimana cara ketika kita membuat kesalahan sekecil apapun itu kita tidak boleh menormalisasikan atau membiasakan. Karena apa? Suatu saat ketika kita membiasakan membuat kesalahan dan itu hal yang biasa, kita diberikan amanah 10 tahun ke depan. Ketika kita membuat kebijakan yang salah, itu kita anggap biasa juga. Nah, hal tersebut yang kita jadikan pedoman di perkuliahan, di dunia profesional, di masyarakat. Ketika contoh ada lampu merah tuh ya, kami mahasiswa hukum itu komitmen. Bisa nggak kita menahan diri itu tidak menerobos? Bisa nggak ketika di kelas kita nggak titip absen? Itu salah satu langkah-langkah kecil untuk meminimalisir suatu saat nanti ketika kita diberikan amanah untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar. Jadi tidak menormalisasikan hal-hal yang salah ya. Berarti kalau seperti itu ya butuh kesadaran penuh bahwa ini salah dan paling tidak ya harus berani juga untuk menegur atau melaporkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisinya gitu kan. Nah tadi saya coba kembali sedikit ya, terkait sama kondisi hukum tadi. Nah kondisi hukum yang terjadi itu kan tadi yang kasusnya Pak Nadiem kan ada 3 profesor atau guru besar didatangkan gitu. Dan sepakat bahwa ini tuh bukan kasus pidana tapi administratif gitu. Kenapa terkadang kajian akademik itu berseberangan dengan kondisi real di lapangan? Padahal aktor dari mereka semua ini kan semua kan punya sumber yang sama, sama-sama dari orang hukum, sama-sama dari belajarnya pun mungkin juga sama gitu. Tapi kenapa bisa kadang tuh kajiannya bisa sangat berbeda atau bertolak belakang gitu. Yang paling pasti ketika mereka mempunyai sumber yang sama, tapi kan kepentingannya beda. Berarti lagi-lagi di adanya kepentingan. Ada kepentingan, itu pasti itu. Itu harus di titik itu nggak boleh koma itu. Jadi ada kepentingan politik titik gitu, nggak boleh koma. Berarti udah nggak bisa dinegosiasi itu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya kepentingan siapa? Kalau ini pasti kepentingan para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, mereka yang punya kuasa, para pembisnis, para korporasi. Bukan kepentingan rakyat berarti? Sedikit. Nah, untuk kepentingan rakyat ini kan seharusnya menjadi tugas DPR. Tapi kan kita tahu sendiri DPR seperti apa. Ya ada pro sama rakyat. Tapi kemarin ketika kita dipertontonkan oleh gelagat-gelagat DPR ini yang mungkin membuat kita merasa tanda tanya. Kenapa kok seperti ini? Para wakil rakyat kita di parlemen, di Senayan. Ada apa? Gitu. Anda pun juga kaget. Karena apa? Ketika kemarin demo besar-besaran di Jogja, di Jakarta, di Bandung, beberapa daerah, yaitu awal mulanya itu kan kita dipacu dengan adanya kemarahan. Wakil rakyat kita itu sudah menderita di lapangan.
yang di sana malah enak-enakan seperti ini. Oh. Itu. Apalagi yang terakhir itu yang geger apa? Nonton apa udut sampai yang dari DPRD Jember. Iya. Sembarangan itu. Lagi ngomongin stunting, dia Iya. main game sambil nyebat. Ya, itulah cermin dari wakil kita. Nah, dari tadi kondisi hukum yang ada, terus Anda pun juga prihatin gitu. Oh, tapi saya pribadi salut ke jenengan, keprihatinan jenengan terhadap kondisi hukum sekarang ini tuh tidak hanya di bibir, tidak hanya dalam ungkapan, tapi Anda sempat menggugat sampai MK. Iya. Salah satu undang-undang TNI ya? TU TNI. TNI. Nah, bisa tolong ceritakan sedikit pengalaman Anda sama teman-teman, kalau nggak salah bertiga, nggak salah dari UI yang saya sempat baca, sampai ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi Iya. menggugat salah satu undang-undang TNI hasil karya dari DPR ya. Iya. Nah, gimana tuh? Baik. 1 tahun yang silam itu kan sudah kami tegaskan bahwa ketika dalam konteks revisi peraturan perundang-undangan itu ketika tidak sesuai dengan bidang keilmuan, tidak sesuai dengan kajian akademik yang memadai, kami sepakat bahwa kita sebagai mahasiswa yang sama ini kemarin berempat, yang sama-sama dinaungi oleh kelompok belajar Study of Constitutional Law. Jadi kita fokusnya di tataran hukum tata negara. Itu berempat sama-sama mahasiswa UI. Iya, Oke. kita berempat, ada yang dari semester 7 sama semester 4 kemarin. Oke. Jadi yang 3 ini seangkatan, angkatan 23, yang satu angkatan 22. Oke. Nah, di situ ketika heboh revisi UTNI muncul dan disahkan oleh DPR RI dalam waktu singkat, kami mengkaji bagaimana revisi ini bisa muncul dan segera disahkan oleh DPR RI. Ternyata kita menyimpulkan dari berbagai diskusi panjang di situ, oh ini ada yang tidak sesuai dengan kajian yang kita pelajari selama di mata kuliah dalam konteks legislative drafting, dalam konteks ilmu perundang-undangan dan lain sebagainya. Kita diskusi lama, diskusi panjang di situ dan menyimpulkan bahwa undang-undang ini harus kita bawa ke MK. Sebelumnya saya tegaskan dulu, kewenangan MK itu kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ketika ada undang-undang yang tidak sesuai dalam konteks pembuatannya, yaitu substansi ataupun caranya, uji material sama uji formil, itu kita bisa bawa ke MK. Ini tuh undang-undang yang sempat dibahas di hotel itu ya, Iya. yang tertutup itu ya. Iya. Terus kalau nggak salah sempat dilabrak sama aktivis, dan aktivis yang kemarin di endingnya adalah salah satu aktivisnya disiram sampai air keras itu ya. Betul. Oke. Oh berarti undang-undang itu harus diuji atau harus diteliti lah gambarannya. Selain substansinya juga cara dia prosedur pembuatannya. Oh, berarti harus lengkap ya, harus sesuai sama ketentuan yang ada. Nah, yang undang-undang yang kemarin yang UU TNI itu cacatnya di bagian mana? Prosesnya. Oh, prosesnya itu yang terlalu cepat, terlalu kilat, tidak transparan. Oh. Seharusnya kalau kita bicara proses, ya seharusnya masyarakat ini diikut sertakan, dilibatkan gitu. Iya. Oh, tapi yang kemarin enggak. Ya dilibatkan, cuman ini ada permainan. Oh. Dan dalam waktu singkat kita melihat berkasnya itu, oh kok seperti ini berkasnya. Ada yang kurang di situ. Kurangnya apa? Yang paling pasti substansinya itu kita harus cari tahu nih dalam konteks kajian naskah akademik udah relevan atau belum. Menurut kami belum. Oh berarti para teman-teman dari UI ini nganggap bahwa ini ada masalah, didiskusikan di kampus, mana aja yang masalahnya, lalu diajukan ke MK. Gitu. Lah selama proses itu didampingin sama dosen atau emang
pure hasil otak dan jerih payah mahasiswa sendiri. Untuk diskusi sama dosen iya. Iya, ha. Cuman untuk pemohon kita pure 4 orang. Oke. Terus untuk ke Jakartanya langsung Iya. sidang itu cuma berempat, nggak ada kuasa hukum dari dosen. Terkadang teman-teman yang lain kalau mengajukan itu ada dosennya. Oh, teman-teman tuh maksudnya kampus lain. Kampus UI juga. Oh. Sebelumnya kita juga udah pernah nguji undang-undang pilkada juga. Iya. Undang-undang pilkada pernah kita uji. Oke. Itu ada 10 pemohon, 2-nya dosen. Oh. Tapi kalau yang UTN ini kita pure 4 orang, nggak ada dosen. Berarti 4 orang memberanikan diri untuk datang ke Jakarta menguji Undang-undang undang ini, itu. ya. Hasilnya gimana? Hasilnya nothing. Nothing. Nah, tapi di sisi lain kita bersyukurnya apa? Iya. Kami pernah didatangi oleh beberapa oknum. Oke. Mereka itu melakukan profiling terhadap 3 pemohon. Jadi kita 4 orang. Ya. Ada yang dari Jawa Tengah, grupnya itu saya sendiri. Oke. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Mojokerto. Yang didatangi oleh orang yang tak dikenal ini itu Ya. ada 3. Hah. Jateng, Grobogan, saya, Jawa Timur, Mojokerto, sama Lampung. Hah. Karena kita mencantumkan dalam data itu pure alamat resmi, alamat real. Kalau yang teman satunya saya dari Jakarta ini, dia itu mencantumkan alamatnya rumahnya neneknya. Oke. Jadi dia tidak sempat di profiling. Oh. Kita 3 orang ini, pertama data kita dipoto KK sama KTP Oh. oleh orang tidak dikenal. Itu orang tidak dikenal mengaku dari mana? MK. Oh, mengakunya dari MK. Dari MK. Oh. Jadi kita itu ada 3 tahapan persidangan. Iya. Awal kita langsung ke Jakarta. Iya. Kita ketemu langsung sama hakim-hakim MK. Nah. Kita pulang ke Jogja. Setelah beberapa hari kita diberikan informasi daripada keluarga di rumah. Iya. Ini tadi ada yang minta data-datamu. Oke. Itu masih tahapan sidang perbaikan. Jadi setelah kita sidang pertama ada sidang perbaikan. Ya. Setelah itu gempar, kita seakan-akan di profiling, data kita dicari tuh, kita langsung viral. Kita diwawancari beberapa jurnalis di DIY sama di Jakarta. Kalau nggak salah sempat masuk Tempo juga ya? Narasi juga masuk. Oh, narasi juga masuk. Ya. Kita diwawancarai. Untuk waktu hari H, sidang selanjutnya kita online. Nah. Karena kita mengantisipasi adanya ancaman dari beberapa pihak tadi yang melakukan intimidasi tadi, mencari tahu data-data kita. Iya. Kita ngomong waktu sidang, yang mulia hakim MK kemarin ada 6 orang datang ke rumah kita bertiga untuk menanyakan apakah benar si A, B, C ini benar-benar mahasiswa UII, mahasiswa hukum. Benar. Kita tanya balik, apakah benar MK mengutus orang-orang ini untuk datang ke rumah kita? Dan kami dari awal sepakat, ini nggak mungkin dari mahkamah. Oke. Ini pasti oknum. Dan paling kita khawatirnya lagi, ternyata ini udah terstruktur. Jateng, Jatim sama Lampung di hari yang sama, di jam yang sama. Oh, berarti memang ada yang mengarahkan Untuk mencari tahu. untuk mencari tahu Iya. itu. Jawaban dari MK? Bukan dari MK. Bukan. Oh, MK membantah bahwa itu adalah orangnya MK. Bukan orangnya MK. Oh. Iya. Terus dan sampai sekarang ini orang itu dari mana? Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Berarti nggak ada kabar aja, Nggak hilang ada gitu kabar. aja. Orang tak dikenal. Orang tak dikenal. Nah, hal yang seperti ini mungkin sebagai mahasiswa hukum atau sebagai aktivis kan hal yang nggak bisa Normalisasikan. Pertama nggak bisa dinormalisasikan dan yang kedua nggak bisa dihindari. Iya. Itu pasti. Nah, Iya. gimana caranya kamu bisa tetap bertahan walaupun ada intimidasi, walaupun ada ancaman, walaupun tadi ada profiling dari pihak-pihak tidak dikenal, dan masih tetap kekeh dan lanjut untuk memperjuangkan agar hukum ini bisa tegak.
Yang paling pasti kami kadang juga khawatir juga. Oke. Karena apa? Pertama, itu mengancam kondisi fisik kami. Oke. Ketika suatu saat kami melawan, aslinya kami itu nggak melawan ya. Iya, iya. Kita hanya merespon. Ah, Mungkin mereka aja yang merasa terusik. oke. Nah, di sisi lain untuk mempertahankannya apa? Kita itu setiap minggu itu membuat kajian diskusi untuk membahas isu-isu yang benar-benar lagi panas Itu di kampus. di kampus. Oh, itu di apa? Di jurusan atau di unit kegiatan mahasiswa atau apa? Di kelompok belajar. Kamu belajar. Iya. Oh, berarti setiap minggu rutin membahas isu yang lagi Iya. hangat. Oke. siap. Selanjutnya kami membedah pasal demi pasal Undang-Undang Dasar. Kita kaitkan dengan case konkret, dengan fakta di lapangan seperti apa. Apakah Undang-Undang Dasar ini perlu diadakan revisi atau perubahan atau bagaimana? Nah, itu menjadi perdebatan panjang untuk revisi Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya untuk kita merespon lagi, kita menulis, kita mengkritisi kebijakan pemerintah. Itu menulis di mana? Di Artikel. media. Oh, artikel. Artikel. Oh. Artikel sendiri nanti dipublis gitu. Ya, artikel, polisi brief, Oke. itu. Itu kan cara untuk dalam tanda kutip tuh punya landasan yang kuat Iya. dalam mengkritik atau dalam memperjuangkan sesuatu gitu Iya. kan. Nah, terkadang kan itu nggak cukup Iya. karena intimidasi itu tidak melihat dia orangnya berbasiskan data atau tidak. Tapi intimidasi itu akan sangat kencang bagi mereka-mereka yang terlihat lemah. Nah, gimana cara kamu dan teman-teman agar tetap kuat? Ya kasarannya itu apakah nyari backingan atau ya udah kita serahkan aja hidup mati kita sama yang di atas gitu. Untuk itu, berhubung kami mempunyai lembaga konsultan dan bantuan hukum, Ah, jadi kami nggak takut. oh, Contoh kayak kemarin yang UTNI itu ya, ya, kita langsung memberikan surat kuasa khusus kepada para lawyer, para advokat di LKBH tadi. lembaga hukum tadi. Iya. Oh, Ketika ada sengketa, baru fakultas turun tangan, LKBH turun tangan, rektor pun respon. oh, berarti kampus pun tidak tinggal diam ya? Tinggal Melihat di- mahasiswa mungkin diperlakukan yang tidak semena-mena atau mungkin tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Iya. Oh, oke. Karena ya itu kita berjuang di depan, tapi kadang kita juga memikirkan keselamatan kita pribadi Iya. plus keselamatan dari keluarga juga gitu Iya. kan. Karena kita juga punya keluarga gitu. Nah, apa pengalaman atau apa hal positif yang kamu dapatkan ketika memperjuangkan undang-undang ini, undang-undang UTNI terutama sampai disidangkan di MK? Hal positif apa yang kamu dapatkan? Yang paling pasti ilmu pengetahuan kita dalam konteks praktek. Oh, Kita langsung praktek di pengadilan soalnya. oke. Iya, jadi kita disidangkan langsung dengan mahasiswa lain. Kita kemarin ketemu dari Universitas Indonesia dari Depok, UI, oke. Universitas Internasional Batam dari Batam Oke, sana, oke. sama UII. Oke. Jadi kita tahu, kita menggugat undang-undang yang sama, undang-undang Oh, TNI. mereka pun juga mengundang Iya, UTNI. Oh, iya. berarti nggak cuma UI aja. UU TNI itu merupakan undang-undang yang digugat terbanyak sepanjang MK berdiri. Oke. UU TNI itu. Nggak ada yang diterima tapi. Dari semua Nggak penggugat. ada yang diterima. Berarti tidak begitu kuat powernya. Ya, nanti kita. Selain itu kita memahami betul bagaimana mentalitas kita dalam riset, dalam menyusun permohonan. Iya. Dari awal kewenangan mahkamah sampai petitum yang kita inginkan. Kita itu memohonkan apa toh? Ya kita memohonkan pasal itu harus ditafsirkan ulang oleh MK. Karena udah tidak relevan semisal. Selanjutnya
undang-undang itu diberikan kepada DPR untuk segera direvisi. Itu merupakan respon dari kami untuk DPR ini. Oke. Biar tidak tinggal diam. Mereka membuat undang-undang tapi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Kan tidak boleh seperti itu. Oh. Nah, dengan itu kita komitmen, kita nggak tinggal diam. Hal tersebutlah yang kita dari awal nggak ada niatan untuk melawan, untuk memberontak. Kita hanya merespon dengan keilmuan kita yang kita pelajari di kelas. Yang mana sangat amat jarang bahwa kita dapat praktek langsung di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Oh, berarti pengalaman praktek itu yang sangat Praktek berharga. yang sangat berharga. Dan ini pun ketika nanti kamu dan teman-teman mendapatkan kasus yang sama, bukan tidak mungkin akan menggugat lagi. Berarti. Iya, sangat Berarti mungkin. nggak Sensitif. ini nggak kapok dengan Iya. kasus yang kemarin. Ya, ya. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, apalagi tadi undang-undang yang paling banyak digugat, ada 4 kampus tadi ya, tapi hasilnya 0. Apakah kamu pribadi ketika awal memperjuangkan itu tidak ada dalam besit pikiran bahwa ini tuh tetap nggak bakal menang gitu? Karena ya tadi kondisi hukum tadi yang udah mungkin bermasalah, terus kondisi di pengadilan, di aparat penegak hukum yang mungkin tidak berjalan dengan baik gitu. Apakah nggak terbersih di awal tadi bahwa ini tuh pasti gagal gitu? Kalau dari awal kita 50-50 ya. Oh, 50-50. 50-50. Oke, ya. Kita yakin diterima 50, kita yakin ditolak 50. Karena apa? Selama MK berdiri, yang dalam konteks uji formil itu yang dikabulkan cuma satu, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu cuma itu aja. Selama MK berdiri udah 20 tahun lebih ya, itu baru satu. Yang lain Sekelas kita, mahasiswa semester 4 itu udah nguji formil, itu sangat amat challenging, susah. Itu sudah jarang, challenging juga. challenging juga. Tapi Anda tetap lanjutkan. Lanjutkan. Udah selesai. Kita ngeberkas tuh hampir 2 bulan. Jadi kita Draftingnya habis 2 bulan. Iya, draftingnya hampir 2 bulan. Kita bener-bener setiap hari tuh bedah undang-undang. Kan batu uji kita undang-undang dasar sama undang-undang P3. Oke. Pembentukan peraturan perundang-undangan itu harusnya ada teknisnya. Nah, itu menjadikan landasan kita untuk menguji. Pengalaman sampai ke MK, terus mengkritisi undang-undang yang secara nasional gitu. Saya mau tarik dalam konteks yang lebih kecil, yaitu di lingkungan desa sekarang ini. Iya. Menurut Anda gimana? Apakah punya masalah yang sama dengan kondisi hukum di tingkat nasional? Iya. Atau ya biasa-biasa saja, nyatanya juga warganya juga tenang-tenang saja? Ya, kalau menurut kami pribadi sebagai mahasiswa hukum, Ya. untuk case-case yang sesuai atau berkaitan dengan nasional itu enggak. Ya. Cuman masyarakat tingkat desa ini ketika ramai-ramainya itu pasti mendekati pesta demokrasi, Apa? yaitu pemilihan Pilkades? kepala desa. Oh, Itu jadi aja. Pedulinya ramainya ketika pilkades. Iya. Ketika nggak pilkades nggak ramai. Enggak ramai. Oh gitu. Lah padahal sebenarnya kita aware itu nggak cuma di pilkada ya. Iya. Harusnya di sepanjang kepengurusan atau di sepanjang Betul. kepala desa atau pimpinan daerah itu Iya. menjabat, kita harus aware sebenarnya. Iya nggak? Betul, sepakat. Nah, terus kalau seperti itu sebenarnya gimana idealnya kita gitu, ngelihat fenomena ini? Gitu. Iya. Idealnya itu adalah menurut saya pribadi ya, pandangan saya sebagai mahasiswa hukum, pertama, ketika adalah salah seorang atau mungkin kita sebut sebagai pemangku kebijakan, itu membuat kebijakan yang menurut kita itu merugikan atau hanya menguntungkan kelompok tertentu, kita tidak tinggal diam, kita
fire. Kita mau ketemu sama contoh kepala desanya langsung. Kita minta penjelasan dari beliau. Ketika Anda membuat kebijakan seperti ini, kami merasa keberatan. Sampaikan keberatannya apa saja. Kita nggak ada niatan untuk melawan. Kita tidak ada niatan untuk memberontak. Kita hanya rakyat sipil. Kita hanya merespon bagaimana hak kita agar kita dapat. Terus kita tahu betul bahwa di desa ini tidak banyak mahasiswa hukum. Pemudanya pun masih banyak yang acuh tak acuh dengan kebijakan tersebut. Yang notabene mungkin menurut kita ada yang tidak sesuai. Itu permisalan saja. Selanjutnya itu menjadi PR kita juga sebagai mahasiswa hukum. Bagaimana cara kita melakukan konsultasi publik? Bagaimana cara kita melakukan advokasi masyarakat? Bagaimana cara kita mengedukasi dalam mereka ini untuk berhukum di sektor desa? Karena kalau kita bicara hukum secara nasional skopnya, kita tidak boleh buta dengan kasus di desa. Terutama dalam konteks tadi ingin ramai-ramai itu pencalonan kepala desa. Karena apa? Masyarakat desa ini kami mengibaratkan orang yang nggak tahu belajar ilmu hukum. Mereka ini ibaratkan orang awam, tapi mereka merasakan dampaknya. Ketika ada salah seorang yang memimpin, membuat kebijakan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan rakyat, mereka ingin menyuarakan, tapi mungkin tidak ada basic keilmuan tersebut, jadi nggak berani. Nah, cara sederhananya gimana dalam menganalisis bahwa kebijakan ini salah gitu? Iya. Ada nggak kayak semacam SOP mungkin ya? SOP sederhana. Ketika gini loh cara mengidentifikasi peraturan atau kebijakan ini tuh salah gitu, nggak sesuai. Ada nggak yang paling sederhana nih? Paling sederhana ya. Rakyat baca undang-undang desa. Itu hal yang nggak mungkin. Karena apa? Ya jangankan rakyat. Ya mungkin yang ada di desa pun juga saya nggak yakin semuanya itu membaca yang namanya undang-undang desa secara penuh, secara full gitu. Lah maksud saya biar kita tuh ada acuan. Gini loh, kalau misalkan kalau ada aturan ini kok nggak gini, nggak sesuai sama ini, berarti ini salah nih gitu. Ada enggak? Kalau menurut kami yang paling pasti dalam konteks pembiayaan semisal, itu kita minta transparansi. Itu contoh kecil ya. Ketika program ini sudah terselenggara, biayanya mungkin sudah ada, mungkin yang kita umum lihat, misal ditempel di banner depan balai desa, kita minta penjelasan. Uang segini mungkin beberapa ratus juta itu alokasinya apa saja, dan kita minta penjelasan. Kita nggak menuduh, kita nggak menyudutkan salah satu pihak. Kita mau fair, kita mau diskusi untuk kemaslahatan bersama. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, apakah rakyat ada yang peduli dengan itu? Nah, itu kan yang perlu kita jawab sama-sama toh. Nah, kalau itu hal lain lah. Tapi yang penting rakyat tuh tahu stepnya tuh apa sih gitu. Tadi mencontohkan misalnya pembiayaan. Semisal. Jadi sederhananya, di situ tercantum nih pembangunan peternakan misalkan. Sekian belas juta. Lah, cara mengidentifikasinya apakah ini tuh bisa dipertanggungjawabkan, ya dikonfirmasi. Ini tuh membangun apa sih kok nyampe sekian juta? Kalau misalkan bisa ada jawaban yang memuaskan atau yang baik, berarti fair. Berarti pemerintahnya berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak bisa menjelaskan, berarti ada kemungkinan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Betul. Gitu. Berarti emang segala bentuk pengeluaran dan pendapatan di pemerintahan itu harus dipublikasikan dan harus terpampang jelas di depan kantor, atau yang penting bisa diakses oleh masyarakat ya. Bisa jadi seperti bisa jadi gitu. Nah, kembali lagi ke tadi
sempat menyinggung masalah pilkades ya. Iya. Karena kita tahu bahwa di tahun ini mungkin di akhir tahun atau awal tahun depan akan ada pilkades atau pemilihan kepala desa secara serentak. Tidak dipungkiri selama pilkades ini bisa dibilang tidak jauh-jauh dengan uang panas. Iya. Nah, dan ini pun juga bukan jadi rahasia umum. Bahkan di level nasional pun juga mungkin dan sepertinya dan saya yakin gitu bahwa ada hal yang seperti itu. Gimana kamu merespon atau menanggapi hal yang seperti ini sebagai mahasiswa hukum gitu? Iya. Apakah hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar? Karena ya politik tanpa modal ya hanya angan-angan. Oke. Iya. Jadi mungkin saya akan sharing sedikit tentang pengalaman waktu kemarin kompetisi. Iya. Ini isunya sama, money politik. Oh, money politik. Jadi kita Iya. debat money politik, kamu pro atau kontra? Oke. Kita kontra, keberatan dong. Ah. Pasti banyak yang pro. Nah, Karena kalau kita lihat emang banyak yang pro. banyak yang pro. Oh. Karena prakteknya seperti itu. Oh, Nah, gitu. Terus kalau kita lihat literatur, jurnal, referensi yang lain, yang pasti kan tidak memperbolehkan ada money politik. Itu aturannya. Iya. Ya. Nah, terus kita lihat, oh faktanya banyak yang mendukung hal demikian. Oke. Terus untuk pandangan lebih lanjut itu tidak bisa hilang, cuman bisa diminimalisir Bisa dikurangin. dan nggak mungkin kayaknya. Apa tuh? Nggak mungkin hilang. Nggak mungkin hilang kayaknya. Nggak mungkin hilang. Dan nggak tapi mungkin diminimalisir. loh. karena tadi ketika kita melihat fakta di lapangan, kita itu mengibaratkan bahwa itu tuh big business. Oh iya. Iya. Bisnis besar. Bisnis besar. Bagi Punya uang. yang punya uang. Iya. Oh. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan kalau money politik, uang panas dalam konteks pesta demokrasi di tingkat desa bisa hilang. Kita optimis bisa berkurang. Rakyat benar-benar paham dan benar-benar bisa memfilter bagaimana calon kepala desanya ini yang layak, yang kredibel, yang intelektualitas, yang kompetensinya memenuhi dan memadai untuk dipilih sebagai kepala desa. Tapi kenyataannya orang-orang yang tadi adalah kemungkinan besar orang-orang yang nggak punya uang. Orang yang kredibel, Ya, orang-orang yang punya intelektualitas tinggi, ya. orang-orang yang mungkin bertanggung jawab, integritas, itu nampaknya susah mencari orang yang seperti itu, tapi punya modal yang besar. Nah, gimana komprominya? Komprominya jadi kalau hal seperti itu terjadi, yang paling pasti itu amat berat juga bagi kami ya. Iya. Karena tadi di sini ada dualisme. Iya. Jadi berbahaya kalau seperti ini. Oke. Ketika mereka yang mungkin tidak mempunyai kompetensi, tidak mempunyai intelektualitas, cuma bermodalkan uang, tapi seakan-akan memimpin, itu PR besar bagi kami. Bagaimana cara kita memprotek agar mereka tidak memenuhi atau mungkin menyelewengkan kebijakan yang akan diemban nantinya. Walaupun mereka memenuhi secara finansial, tapi kita tidak serta-merta juga menjas. Oh, kamu pastinya akan mengembalikan modal semisal. Kita karena tidak bisa seperti itu. Kalau kita belum bisa membuktikan bahwa kebijakan yang telah mereka buat hanya menguntungkan dia dan kelompoknya. Tapi yang paling penting bagi rakyat, kita harus telusuri lebih lanjut. Beberapa calon yang akan bertarung di pesta demokrasi di tingkat desa, mana yang layak, mana yang tidak. Jangan serta-merta kalian mengidam-idamkan uang 100.000, tapi kepentingan selama 8 tahun kalian hilang. Hak-hak kalian selama 8 tahun, karena kan di Undang-Undang Nomor 3 2024 tentang desa itu, kepala desa menjabat selama 8 tahun, 2 periode. Nah,
itu kalian harus memahami betul bagaimana calon-calon ini bisa terpilih dengan baik dan benar dari proses awal sampai tahapan akhir. Untuk kasus keluhan para masyarakatnya udah paham belum? Belum, Belum berarti. belum paham. Oh gitu. Nah, ini memang PR berarti kalau belum paham, Iya. kita bisa simpulkan seperti apa nantinya Iya. kepala desa yang akan terpilih Iya. gitu. Nah, apa yang bisa kita perjuangkan agar paling tidak hasil dari pilkades ini fair, yang terpilih adalah yang terbaik, yang terpilih adalah yang tepat, dan tidak hanya terpilih karena uang gitu. Apa yang bisa kita usahakan sekarang? Baik. Kami selalu menginginkan bagi pemuda-pemuda terutama ya, Iya. yang mengikuti dinamika perpolitikan di tingkat desa, itu kita bisa membuat sebuah kajian bahwa suatu saat nanti ketika ada pilihan atau pemilihan kepala desa, kita harus mengkaji secara komprehensif, secara terstruktur dari awal. Apakah si A, si B, si C ini mana yang paling layak untuk kita pilih? Kita harus bisa memfilter, jangan kita ambil pukul rata semua. Semuanya layak, kita ambillah money politiknya. Nanti kita terus yang mana yang menurut kita paling banyak uangnya. Oke. Itu politik pragmatis, Iya. hanya mementingkan kepentingan sesaat. Itu kami merasa kasihan kepada rakyat, karena tadi mereka hanya mendapatkan uang hanya beberapa, tapi secara 8 tahun hak mereka tidak sepenuhnya diberikan. Karena yang kita inginkan itu kebijakan-kebijakan, visi, misi, janji kampanye ketika mereka melakukan safari politik itu benar-benar terpenuhi, dan gak harus semuanya. Yang paling penting yang pokok-pokok yang bisa benar-benar menunjang taraf kehidupan masyarakat desa. Kita nggak mau muluk-muluk harus segera dapat pekerjaan semua, nggak usah. Yang paling penting petani, peternak, UMKM, Iya. pendidikan, kita up semua dulu, kita improve, kita upgrade seperti apa. Oke. Itu. Mana yang lebih penting? Figur atau program? Figur. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara program, pasti semua figur programnya baik-baik. Oke. Terus kita tidak bisa juga seakan-akan ngomong visi misinya baik tapi ketika praktek belum tentu. Tapi kalau kita bicara figur, kita berharap tadi yang saya omongkan di awal, kalau kita mengkaji, melakukan diskusi seperti ini antara pemuda-pemuda yang mengikuti pergulatan politik di tingkat desa, kita bisa paham betul. Kita bisa melakukan checks and balances. Ketika si A terpilih ternyata tidak bisa memberikan amanah sebaik-baiknya, sebenar-benar, kita bisa menegur. Oke. Karena perjanjian awal oke, kita dukung kamu. Tapi ketika kamu membuat kesalahan, kebijakanmu salah, kita akan mengkritik paling keras. Oke. Seperti itu. Oh, berarti yang terpenting adalah figur ya. Figur. Oke. Memang figur ini menjadi sangat penting karena dia nanti akan menjadi nahkoda untuk membawa kapal dari pemerintahan ini berlayar. Tapi terkadang ada satu hal yang saya pribadi juga jadi tantangan mungkin ya bagi setiap kepala desa nanti yang terpilih gitu. Nahkodanya ganti, tapi awak kapalnya itu nggak ganti. Iya enggak? Iya. Beda kalau tataran level nasional ya. Iya. Biasanya presidennya ganti, menteri-menterinya dia bisa mengganti menteri-menterinya sesuai dengan keinginannya. Ya. Tapi kalau di level bawah atau level desa ini nampaknya agak sulit itu sebenarnya. Nah, apakah ini kekurangan dari undang-undang desa? Atau memang ya inilah tantangan dari kepala desa yang terpilih?
Kalau menurut kami itu tantangan bagi mereka yang dipilih. Iya. Karena sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, ketika mereka mencari para, kalau kita sebutnya para pembantu, Iya. tapi dalam konteks pemerintahan desa, Hmm. itu seharusnya paham bagaimana mereka mencari kriteria, bagaimana mereka mencari seorang pribadi yang benar-benar mempunyai hati yang tulus, mempunyai kapabilitas yang memadai dalam konteks pembantuan Hmm. bagi kepala desa. Tapi Karena apa? Kepala desa nggak mungkin berjalan sendiri. iya, heeh. Terus, tapi apa? Tapi tadi kan harus mencari sosok yang tepat. Iya. Tapi kenyataannya kan kepala desa kan dihadapkan pada posisi ya perangkat-perangkat desanya udah fix itu gitu. Oh iya. Iya kan? Iya. Dihadapkan dengan kamu nggak bisa milih untuk Eh, orang lain iya. dan kamu pun juga nggak bisa ganti orang-orang yang menduduki perangkat desa itu dengan misalkan orang-orang yang Anda sebut lebih kompeten. Iya. Karena apa ya? Karena itu udah diangkat, udah di SK-kan Iya. sampai dia pensiun gitu. Oke. Kan problemnya kadang kan itu. Oh iya. Kalau untuk ini kami serahkan kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam artian ini Dalam apa? arti bupati. Bupati. Oh Bupati. ya, oke. Jadi bupati ini seharusnya paham betul selama mungkin menjabat sudah satu periode, terpilih lagi ya. Itu paham bagaimana daerah-daerah terutama di Gerobokan yang mempunyai potensi Iya. dalam konteks mungkin kenaikan ekonomi yang signifikan, Iya. mungkin dari sektor pertanian. Aha. Itu kan pasti ada peran kepala desa di situ. Iya ya. Ha. Ketika kepala desa tidak dibantu dengan para Perangkat desa. perangkat Ha. yang tidak memadai, pasti kan di situ ada kendala di situ. Iya ya. Ha. Kemarin tahun sebelumnya kamu mempunyai APBD yang besar, Tapi kok tapi sekarang kok malah berturun. Nah itu apa? berarti emang harus ada evaluasi yang secara Besar-besaran. kontinu. Ya maksudnya Iya. berarti secara by system itu Iya. harus ada evaluasi, Betul. tidak hanya di tingkatan level kepala desa, tapi perangkat-perangkat desa pun juga harus ada evaluasi Iya. gitu ya. Agar program yang dicanangkan oleh kepala desa ini didukung maksimal oleh para pembantunya atau perangkat-perangkat desanya gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari saya itu ada hal lain dari Mas Bagus ini yang sekiranya masih terlewat, misalkan ada hal penting tapi belum kita bahas, Ya, dan sebagai closing mungkin saya kasih waktu. baik. Untuk hal yang terakhir, yang paling pasti, saya ucapkan terima kasih terhadap Ramah Kreatif Studio, Ramah Podcast yang sudah memberikan kesempatan bagi saya pribadi sebagai mahasiswa hukum untuk sharing bersama. Karena niat awal masuk dunia hukum ini tidak serta-merta dan tidak hanya untuk kepentingan saya pribadi. Semua sektor di dunia ini tuh pasti bersinggungan dengan dunia hukum. Hal tersebut pasti juga akan saya amati, akan saya kaji, sekecil apapun itu permasalahan di sektor desa, itu menjadi kewajiban saya untuk dapat atau tidaknya mengimplementasikan keilmuan saya. Jadi saya di sini tidak seakan-akan melawan, tidak seakan-akan paling tahu ataupun menggurui orang-orang desa yang mungkin nggak belajar hukum. Saya di sini hanya cuma ingin sharing dan memahamkan bagaimana teori-teori yang kita pelajari di kelas itu sekarang tidak serta-merta sama dengan fakta di lapangan. Karena kalau kita bicara fakta di lapangan itu sudah berbeda ceritanya. Iya. Banyak sektor-sektor, banyak indikasi-indikasi yang menghambat Iya. penegakan hukum itu berjalan dengan lancar dan berkeadilan. Seperti itu. Oke, terima kasih atas closing statement dan waktu dan sharingnya, pengalaman pribadi yang sangat mengesankan. Anak desa bisa diterima di salah satu kampus favorit juga di bidang hukum dan sampai ikut dalam sidang MK menguji undang-undang TNI kemarin. Pengalaman yang luar biasa dan ini saya kira aset sumber daya yang harus tetap didukung dan harapannya bisa memberikan kontribusi untuk di kemudian hari. Demikian podcast
kami dengan Mas Bagus. Alhamdulillah semoga dapat bermanfaat ilmunya, sharing-sharingnya dan informasinya. Sekian dari saya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.